publik mungkin nggak tahu tentang keadaan. Ya, kemarin emang lagi kena ketidakseimbangan hormon di badan. Jadi kemarin itu kenapa memutuskan untuk ngomong karena saya nggak mau ngomong sebelum saya sembuh, gitu. Karena kalau saya ngomong, saya harus berhadapan dengan media. Sementara kemarin belum memungkinkan untuk bertemu dengan media. Jangan untuk ketemu langsung begini, untuk sekedar ngobrol by phone aja, saya tuh deg-degan, takut, gelisah, paranoid gitu. Perasaan-perasaan yang seharusnya itu nggak ada ya, karena kita udah terbiasa ngobrol dengan orang, terbiasa ngobrol dengan media, dengan kamera. Tapi kemarin tuh tiba-tiba semuanya nggak bisa begitu gitu. Jadi begitu saya udah sehat, saya mau diundang lagi di stasiun TV untuk ngobrol, untuk menceritakan. Siapa tahu ini bisa menjadikan sebuah pelajaran buat kita semua dan pengingat pentingnya untuk menjaga pola hidup, pola makan, dan juga pola pikiran. Oke, berapa lama sih dirimu jalani ini pengobatan seperti apa mungkin, dan dari kapan sih menjalani perasaan adanya tidak? Sebenarnya dari dulu juga saya orangnya grogian. Saya orangnya selalu penuh ketakutan pada saat berhadapan dengan orang, berhadapan dengan media, berhadapan dengan kamera. Tapi kadarnya cuma sedikit. Kemarin itu tiba-tiba beberapa bulan yang lalu saya ngerasa ketakutan. Jangan untuk ngobrol sama media, untuk ngobrol sama teman dekat aja saya gelisah gitu. Jantung saya berdebar kencang. Saya juga nggak bisa menjawab pertanyaan, nggak bisa berinteraksi dengan baik. Bahkan ada yang minta foto aja di sini di Coffee Brook gitu kan. Istilahnya Coffee Brook itu rumah saya. Tapi begitu ada tamu ke sini datang minta foto, saya deg-degan, gemeteran. Diri aja saya dari ujung kaki sampai ujung rambut tuh gemeteran gitu. Jadi ya itu sangat mengganggu ya. Dan itu terjadi kalau nggak salah sih yang parah-parahnya itu sekitar 6 bulan, 5 bulan terakhir. Pengobatannya sendiri yang sudah dijalani? Kemarin itu saya pergi ke rumah sakit, saya sempat pergi ke psikiater karena saya pikir saya ada gangguan kejiwaan. Terus gitu saya pergi ke dokter saraf akhirnya karena saya takut saya Parkinson muda gitu kan. Tapi ternyata dokter sarafnya bilang kalau dilihat dari gejala saya penurunan berat badannya cukup signifikan, ada 10 kg saya turun, kayaknya sepertinya saya kena tiroid dan dianjurkan untuk cek darah, dan akhirnya setelah cek darah hasilnya memang hipertiroid dan dirujuk ke dokter spesialis tiroid dan sekarang lagi dalam tahap pengobatan. Jadi setiap hari harus ada obat yang diminum, tapi cuma 2 jenis ya. Untuk menstabilkan tiroid sama untuk jantung. Berarti itu ya dulu ya, dengan kondisi tubuh Indra yang turun drastis, yang sempat turun banget, sempat heboh itu kan ya, yang sempat banyak bulian, sempat banyak komen negatif. Itulah akhirnya pada saat berita itu muncul dan orang berspekulasi saya pakai obat-obatan, terus saya kena penyakit menular, HIV, begitu gitu. Saya pada saat itu masih belum tahu karena saya pikir saya dalam fase lagi berduka karena baru ditinggal sama mama ya. Terus juga saya capek menyiapkan persiapan Coffee Brook ini karena yang motong meja-meja kayu-kayu ini kan saya sendirian dibantu sama ponakan sama adik ipar gitu. Jadi mungkin karena saya kecapean, itu saya lagi rajin lagi Muay Thai, saya rajin lagi sepedaan. Jadi saya pikir karena kecapean dan rasa kehilangan, tapi karena gemeterannya sekarang tuh nggak terkontrol, akhirnya saya memberanikan diri untuk ke dokter untuk periksa. Itu berarti sampai detik ini pun masih rutin bolak-balik dokter atau sudah? Seharusnya saya check up lagi minggu lalu ya, cuma saya masih belum sempat karena saya ngerasa badan saya udah setidaknya tidak gemeteran dan saya bisa berinteraksi dengan orang lain tuh buat saya udah cukup ya. Tapi saya harus ke dokter lagi untuk memeriksakan dan meminta saran lagi gimana langkah selanjutnya. Mas, ada perubahan di dalam diri nggak sih? Sejak kena tiroid, perubahannya adalah saya nggak bisa ngobrol dengan orang, saya takut. Bahkan ngobrol tuh sama teman-teman dekat tuh saya nggak bisa ngobrol. Selalu gelisah, selalu jantungnya berdebar-debar. Ada perasaan-perasaan yang aneh ya gitu. Jadi kayak ngobrol sama orang asing yang kita nggak kenal dan takut aja bawaannya. Sama berat badan langsung turun drastis. Saya makan tuh banyak,
tapi nggak pernah jadi daging gitu. Karena itu kayak ibaratnya kalau kita kena steroid ya, kayak kita naik treadmill selama 24 jam. Jadi badan kita tuh terus ngebakar untuk menghasilkan energi, menghasilkan panas gitu ya. Jadi ya itulah yang terjadi. Makanya sebanyak apapun makan, badan tetap kurus. Tapi udah mulai dirasakan ketakutan terhadap orang lain tuh sejak kapan sih? Mulai menyadari. Yang parah-parahnya itu sejak kayaknya 4 bulanan ya. Begitu kita mengundang food blogger ke sini untuk membuat sebuah konten di Coffee Brew. Terus saya tiba-tiba diajak syuting. Pas saya syuting itu saya gemeteran. Nah gini kenapa saya begini ya? Terus saya tanya sama asisten, bos katanya grogi. Iya, groginya kenapa? Kenapa gue harus grogi gitu? Karena sudah terbiasa kan? Karena harusnya kan udah terbiasa. Kalaupun kita grogi pasti akan ada alasannya. Apakah karena kita nggak bisa ngelakuin itu? Apakah karena kita merasa terintimidasi dengan lawan syuting? Apakah dia lebih terkenal? Apakah dia lebih apa? Harus ada alasannya. Ini nggak ada alasan sama sekali. Gitu. Jadi itu yang mengganggu karena kita nggak tahu kita punya perasaan itu kenapa. Biasanya kan kalau kita sedih kita tahu alasannya apa. Kita gemeteran kita tahu alasannya apa. Ini gue nggak tahu alasannya.